Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan selamanya. Hanya Kau. Shikaralaba yaralamo yaralama yase. Hanya Kau, hanya Kau yang kami kagumi. Hanya Kau, Yesus Tuhan. Hanya Dialah Tuhan yang bertata di atas semesta. Segala ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Yes, amin. Segala ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Tuhan. Sama-sama, hanya Dia Tuhan. Mari yang sudah bergabung sama-sama, yang bertata di atas semesta. Yes, amin. Segala ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Raja. Ya dalam basanda dalam base. Hanya Engkau Raja berdaulat di atas kota kami. Ya dalam basanda dalam di atas bangsa kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah penguasa atas seluruh hidup kami. Tidak ada yang sama dengan Engkau. Berdaulat atas kota kami, berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, hari-hari di mana kami terus melihat realita hadirat-Mu dan mengalami hadirat Tuhan mencengkram seluruh hidup kami dari hari ke hari. Haleluya. Yang sudah bergabung mari sembah Dia. Ayo naikkan doamu kepada Tuhan. Kita karalaba sandaralaba se. Oh rabababa syakadaralaba sandaralabo. Hadirat-Mu Tuhan mencengkram seluruh hidup kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
Mari berdoa. Ambil waktu berdoa. Tuhan lawat kota kami. Terus atmosfer atas kota ini berubah. Kuasa hadirat Tuhan mencengkram, menyeraskan setiap orang. Lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Horata karalaba sandara laba sikara laba labase. Horata karalaba sikara laba sandara labase. Orang-orang hari-hari ini haus dan lapar akan Tuhan. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang strategis. Horata karalaba sandara labase. Biar surga mati menjadi nyata. Hadirat Tuhan menyelaraskan orang-orang, membawa orang-orang bertemu dengan Tuhan hari-hari ini. Horata karalaba sakara labase. Oralaba sandara labase kiralaba. Kita karalaba sandara labase. Sebuah bentuk apapun yang terjadi yang coba menahan berkat Tuhan atas kota ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Oralabasan, aliran kehidupan mengalir, aliran sungai kehidupan mengalir, membawa kehidupan bagi banyak orang di kota ini, di kota kami Timika, dari gunung di lembah sampai pesisir-pesisir pantai. Hadirat Tuhan menyelaraskan orang-orang, lapar dan haus akan Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Semua kami Tuhan berkata, hanya Engkau Tuhan. Segalanya dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Engkau segalanya. Engkaulah jawaban. Engkaulah jalan keluar. Engkaulah Allah yang berkuasa berdaulat. Kami deklarasikan seluruh Timika menyembah Tuhan. Seluruh Timika mengagungkan Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari doa, mari doa, mari doa. Murabasata karalabasandara labasikiara labase. Mari naikkan doa, ambil waktu, naikkan doa. Bapa, kami terus deklarasikan kebenaran-Mu berdaulat, kebenaran mempengaruhi kota kami. Atmosfer kota kami berubah. Kami perkatakan firman-Mu bekerja, mempengaruhi setiap hati, mempengaruhi setiap orang yang ada. Kami percaya dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, baik ada di kantor, ada di rumah. Kami berdoa hadirat Tuhan menjamah, menjangkau. Ada di pasar-pasar, di jalan-jalan. Hadirat Tuhan menyerbu kota ini di dalam nama Yesus. Oh, dalam basandara lagi gelombang lawatan terjadi pertobatan. Terjadi perjumpaan yang ilahi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk waktu ini kami tahu hanya anugerah-Mu. Kami ada sampai pada hari ini. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih siang ini kami boleh ada lagi dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu dan memuja-Mu, mendeklarasikan kondisi apapun yang bergerak di atas kota kami. Biarlah hadirat Tuhan, atmosfer ilahi bekerja atas kota kami. Di dalam nama Yesus, pemerintahan kota kami dalam kendali Tuhan. Semua, oh Tuhan, orang-orang yang ada di kota ini, oh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Orang-orang yang di PT Freeport, di dalam nama Yesus, dari gunung di lembah sampai ke pesisir-pesisir, orang-orang menyembah dan memuja Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus, ya kecenderungan hati kami tertuju kepada Tuhan, respon kami hanya tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami siang hari ini bersama-sama mau mendengar firman-Mu. Firman-Mu mendorong kami, memastikan kami terus terbangun. Kami terus fokus untuk memastikan hidup kami di dalam kebenaran. Kami dibangun, kami diset, kami diselaraskan, sehingga hidup kami makin teguh, makin berakar kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa siang ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menyapa semua kita. Kiranya damai Tuhan terus menaungi kita, memimpin kita, memerintah dalam seluruh kehidupan kita, ya. Dan biarlah kiranya dari hari ke hari kuasa Tuhan terus bekerja. Ya, kuasa Tuhan terus kita alami, kita rasakan. Realita hadirat Tuhan mencengkram seluruh hidup kita. Memeriksa diri.
Sorry, terasa panas ya. Tapi biarlah Tuhan tolong kita semua. Baik. Apa kabar semua? Yang shalom buat kita semua. Mempercayai kita semua mengalami kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Mari bersama-sama tetap deklarasi, jaringan bagus sehingga kita bisa dapat mengikuti dan menerima firman dengan baik. Amin. Oke, saudara. Kita kemarin selesai dengan bagaimana hidup kita terus dibangun, hidup kita terus diselaraskan. Ketika kita memastikan hidup kita terus dibangun, maka kehidupan sehari-hari kita akan berbeda. Katakan amin. Kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya akan mengalami di mana akan berbeda, akan memancarkan sebuah kehidupan, memanifestasikan sebuah kehidupan yang tentu berbeda dari hari ke hari. Karena kita sadari bahwa seringkali dalam hidup kita setiap hari tanpa kita sebelum kita memahami firman, dipolakan dengan baik dan terus diselaraskan, kita seringkali mengalami kondisi di mana mempengaruhi hati kita, mempengaruhi keadaan dan situasi di sekitar kita. Hal-hal yang eksternal seringkali begitu kuat untuk mempengaruhi seluruh hidup kita. Nah, itu sebabnya jika kita adalah gereja model membangun, maka pastikan engkau harus berfokus untuk terus karaktermu terbangun akurat dari hari ke hari. Hidupmu, sifat-sifat kita, karakter kita, tindakan dan perbuatan kita harus selalu diselaraskan di dalam kebenaran. Amin. Karena situasi keadaan apapun, saudara, tidak boleh mengganggu kita dan tidak boleh mendistraksi kita sehingga membuat kita terpengaruh. Jika kita membangun hidup rohani kita, jika kita adalah gereja model membangun, maka artinya setiap pribadi harus berfokus untuk membangun hidupnya. Karena keadaan buruk, keadaan apapun kita tidak bisa tolak. Situasi dan kondisi apapun yang kita alami dalam hidup, proses perjalanan hidup kita setiap hari, ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan biasanya kita selalu membuat keadaan menjadi buruk akibat kita bereaksi, ya. Akibat kita bereaksi. Tuhan tidak menghendaki kita bereaksi, tetapi Tuhan menghendaki kita meresponi apa yang terjadi di sekitar kita, di mana ini akan membuat kita, saudara, merupakan satu tindakan berespon kita. Apa yang terjadi kita tidak meresponi dengan akal kita, dengan cara kita lagi sebagai manusia lama, sebagai orang yang selalu mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi, ya. Tetapi saudara menjadi orang yang meresponi segala sesuatu, bukan artinya respon merupakan tindakan. Waktu saudara meresponi sesuatu, itu adalah tindakan. Itu berupa tutur kata dan ekspresi emosi yang seturut dengan kebenaran firman atau tuntunan roh yang kita dapatkan, yang kita miliki atau yang kita terima, yang setiap hidup kita. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang setiap hari membawa kehidupan yang secara eksternal yang terus mempengaruhi hidup kita. Begitu ada hal-hal terjadi, kita mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung, mudah sekali terganggu, terusik, bahkan tersakiti atau tertuduh. Mari kita, saudara, harus makin berbeda dari hari ke hari. Tindakan kita tidak boleh cepat bereaksi, tetapi kita harus menghadapi berbagai situasi keadaan yang diizinkan olehnya. Kita harus sadar bahwa kita sedang dibangun, kita sedang dibentuk, kita sedang dipolakan, kita sedang diset dari hari ke hari, supaya sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat duniawi, perbuatan-perbuatan duniawi yang kita lakoni itu sudah menjadi gaya hidup kita, menjadi berubah, terus alami perubahan. Inilah yang namanya di sana kita sedang membangun. Material penting dari Tuhan, yaitu firman, harus terus membenahi hidup kita, sehingga hidup kita terbangun menjadi makin kuat, makin strong. Amin. Minta maaf.
Jadi saudara pastikan ya, tuntunan roh dan kesadaran akan Tuhan, ya, segala sesuatu yang kita alami, kita hadapi dalam hidup kita adalah atas seizin Tuhan. Jadi dengan tuntunan Tuhan membuat kita mengerti, dengan pimpinan Tuhan itu semua kita hadapi dapat lalui, karena tentu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi oleh seizin Tuhan. Semua ada maksud, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk melatih kita, untuk memastikan apa yang kita lewati, proses kehidupan berjalan ini, kita tidak sekedar terlihat begitu baik di gereja, kita tidak sekedar terlihat begitu luar biasa waktu kita melayani, entah itu mungkin pelayan altar atau kita sedang berkhotbah. Tidak cuma terlihat fun-fun aja, baik-baik saja ketika bahkan luar biasa, tapi ketika dalam hidup sehari-hari itu didapati berbanding berbalik, tidak sesuai. Oleh karena itu saudara, pastikan kita memiliki respon yang baik. Ini merupakan sebuah tindakan atau tutur kata ekspresi emosi kita, kebenaran firman. Firman sudah mempolakan kita supaya kita terbangun. Kita tidak lagi bereaksi negatif, tetapi meresponi secara positif. Katakan amin. Karena hidup kita terus dari hari ke hari akan dikontrol, akan dibaharui oleh Tuhan melalui firman-Nya. Roh Kudus akan melatih kita dari waktu ke waktu. Dia akan selalu berbicara dalam hati nurani kita. Ketika hati nurani kita berbicara, mengingatkan kita, Roh Kudus sedang bekerja. Artinya Roh Kudus terus menjadi pelatih dalam hidup kita, sehingga kita dari hari ke hari terus memunculkan, membangun kehidupan budaya kerajaan Allah. Kita tidak mudah menjadi bereaksi dengan emosi, marah dan lain-lain. Tetapi kita ketika menghadapi hal-hal yang bertentangan atau hal yang kita tidak inginkan, kita menjadi terusik, kita menjadi terganggu, tersakiti, bahkan mungkin tertuduh. Hal-hal ini kita tidak bisa menolak. Itu proses yang terjadi dalam kehidupan secara sosial. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin akan melakukan hal-hal yang tidak enak dengan kita. Saya berdoa untuk saudara kita semua. Pastikan kehidupanmu makin di-shape di dalam kebenaran. Pastikan engkau adalah gereja model membangun. Apa materialnya? Materialnya adalah firman Tuhan. Materialnya adalah kebenaran. Untuk memastikan kita semua dari hari ke hari terus dibangun. Pastikan dirimu terus ada di dalam kebenaran. Pastikan hidupmu, keluargamu. Karena misalnya kalau kau istri, kau suami, engkau akan memanifestasikan hadirat Tuhan dalam hidupmu, maka jaga setiap responmu. Jangan bereaksi negatif. Belajarlah untuk bisa mengendalikan diri. Belajarlah untuk selalu membawa suasana hadirat Tuhan. Karena semua keadaan itu terjadi untuk tujuannya mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat 26. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Jadi kehidupan ibadah kita itu tidak cuma terlihat ketika kita ada berkumpul dengan orang banyak, tapi hari lepas hari kita akan dibaharui. Dari hari lepas hari hidup kita akan dibenahi. Firman akan membenahi kita sehingga kita menjadi lebih baik. Ketika mungkin saudara mengalami kesulitan-kesulitan, belajarlah secepat mungkin untuk koneksikan dirimu dengan ruang tahta. Koneksikan dirimu dengan Roh Kudus, karena Dia akan menuntunmu, akan memimpinmu. Dia akan melatihmu sehingga engkau selalu menang. Engkau menjadi pemenang. Engkau keluar sebagai pemenang-pemenang. Katakan amin. Haleluya saudara. Saya berdoa saudara, sebab menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua bukan bereaksi tetapi meresponi secara positif. Pada waktu saudara dan saya, kita terus membangun area respon dan reaksi kita dalam hidup kita akan selalu menjadi akurat. Fokus untuk membangun reaksi dan respon kita di dalam material firman. Dasarnya adalah firman dan pekerjaan roh, maka kita akan makin akurat. Perhatikan saudara, yang pertama, saudara, dengan adanya kita terus merenungkan firman. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, dengan adanya kita terus merenungkan firman, maka ini terbangun sebuah kebiasaan.
cara di mana akan menolong kita memperkatakan firman, mengimajinasikan firman, dan menghubungkan firman tersebut dengan kehidupan kita setiap hari. Jadi pastikan firman menjadi poin penting, harus menjadi hal yang amat sangat penting. Ini adalah unsur yang penting untuk membawa kita, membangun kehidupan kita menjadi firman, harus jadi gaya hidup kita. Amin. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan di sana dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Kita harus mau tersedia, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Amin. Jadi nomor satu, pastikan terbangun kebiasaan untuk merenungkan firman dengan cara memperkatakan, mengimajinasikan setiap firman yang kita sudah terima dengan kehidupan kita setiap hari. Setiap hari apa yang Tuhan mau dengan kondisi yang kita alami setiap hari, sehingga bukan kita bereaksi secara negatif seperti kebiasaan banyak orang, tetapi sebaliknya engkau meresponi bahwa hadirat Tuhan sedang bekerja. Amin. Dengan terbangunnya kesadaran akan realita Tuhan dalam hidup kita, dengar baik-baik, ini akan sangat menolong kita. Jadi ini akan sangat menolong kita untuk menghadapi segala situasi, kondisi, dan keadaan apapun. Tetap tenang. Meski kita ada di dalam bahaya, bahkan mungkin kita terancam sekalipun, kita tetap tenang. Katakan amin. Amin, saudara. Ya, yang kedua, saudara, belajarlah untuk terus bertekun dalam merenungkan firman, akan mengkondisikan, karena itu akan sangat membuatkan kita selalu memiliki firman. Roh Kudus hidupkan. Jadi Roh Kudus dapat hidupkan itu untuk menjadi arahan atau tuntunan dalam hidup kita setiap hari. Jadi tetap bertekun, renungkan firman. Amin. Renungkan firman, maka apa yang kita renungkan akan mengkondisikan kita. Selalu Roh Kudus akan menolong, karena firman yang kita miliki ini akan dihidupkan dalam kita. Firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, kita sudah baca setiap hari 5 pasal kah, 10 pasal kah, pada waktu kita renungkan, Roh Kudus akan hidupkan. Katakan amin. Jangan pernah terpengaruh, tetap tenang, karena kalau engkau ada di dalam hadirat Tuhan, hidupmu terus diset di dalam kebenaran. Jangan takut, Tuhan akan mengamankan kehidupanmu. Alkitab berkata dalam Roma, jika Tuhan ada di pihakmu, siapakah yang dapat melawan engkau? Jika Tuhan ada dalam hidupmu, maka artinya Tuhan menaungimu, Tuhan melindungimu. Maka persoalan masalah apapun, sekalipun itu bahaya mengancam engkau, kita ada di titik yang berbahaya, tetapi tangan Tuhan yang kuat akan sangat-sangat nyata menyertai dan menolong hidupmu. Katakan amin. Yang berikut saudara, yang kedua, kita harus memastikan terbangunnya pola pikir di mana hidup kita sudah mati dari dosa. Pola pikir kebenaran, pola pikir ilahi, di mana kita sudah mati dari segala dosa, dan sekarang kita hidup hanya bagi Tuhan dan menggenapi rencananya. Jadi yang kedua, pastikan kita semua sadar, setiap pribadi, saya ulangi sekali lagi, pastikan setiap pribadi sadar benar-benar bahwa kita sudah mati dari segala dosa, segala bentuk masa lalu kita sudah selesai, dan pola pikir kita terus diset kepada kebenaran, di mana kebenaran itu akan menuntun kita dan memastikan kita terus hidup untuk menggenapi rencananya. Sekali lagi, untuk menggenapi rencananya. Semua bentuk respon dan reaksi yang tidak akurat, perhatikan baik-baik. Semua bentuk respon dan reaksi yang tidak akurat
akan selalu bersumber dari usaha kita sebagai manusia untuk bertahan saat sedang merasa terancam. Jangan saudara membiarkan hidupmu untuk bertahan dengan cara meresponi sesuatu yang terjadi dengan cara yang tidak akurat. Harus saudara akurat, amin. Jadi saudara harus akurat untuk memastikan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita pasti akan mampukan kita. Karena itu koneksikan dirimu selalu dengan kebenaran. Kebenaran akan terus membantumu. Roh Kudus akan melatih kita sehingga respon kita bukan lagi tidak akurat, tetapi sebaliknya menjadi makin akurat. Ingat, kesadaran kita bahwa hidup hanya memposisikan diri. Hidup kita, dengar baik-baik, kesadaran bahwa hidup kita hanya kita memposisikan diri sepenuhnya untuk menjadi representasi bagi Tuhan, bagi kerajaannya secara akurat melalui sikap atau tindak tanduk kita. Itu harus kita pastikan dari hari ke hari makin terbangun. Jangan bereaksi yang salah negatif, jangan berespon yang salah atau negatif, tetapi tetaplah positive thinking. Tetaplah bereaksi, berespon dengan positif. Jangan yang sebaliknya. Amin. Apa kata orang? Jangan terpancing. Orang omong apapun, siapapun, jangan mudah meledak. Katakan amin. Yang ketiga, perhatikan saudara, yang ketiga. Saudara, pastikan hidup kita masing-masing terbiasa dan terus membudayakan ini untuk mendisiplin pikiran kita. Budayakan mendisiplin pikiran kita akan sangat berpengaruh secara luar biasa dalam proses membangun kehidupan. Jika engkau berfokus untuk melihat dampak dari kehidupanmu sebagai gereja yang membangun sehingga makin terlihat makin akurat, maka arahkan pikiranmu hanya kepada hal-hal yang benar, yang tidak baik dan yang tidak baik, yang tidak adil, yang tidak berkenan, buang. Abaikan semua, tapi arahkan kepada hal-hal yang baik. Arahkan pikiran saudara selalu. Karena itu saudara, kita terus membiasakan diri berpikir positif. Dan terlebih, setiap kali pikiran-pikiran negatif datang, disiplinkan pikiranmu. Katakan amin. Sebentar coba, Mam, periksa. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Ya, itu yang ketiga saudara. Hanya, perhatikan baik-baik, hanya merenungkan hal-hal yang murni, hal-hal yang indah. Coba kita lihat Filipi pasal 8. Filipi pasal 8. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Sebentar. Oke, kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Di situ Filipi pasal 4 ayat 8. Perhatikan. Filipi pasal 8 akan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam Kolose juga saudara, kita lihat Kolose pasal 2, Kolose pasal 3, saudara lihat
Kolose pasal 3, perhatikan baik-baik. Kolose pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, perkara-perkara, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Untuk itulah kita akan terus mengalami hidup kita di-set di dalam kebenaran. Berespon dengan baik akan membuat kita menjadi lebih baik hidup kita dari hari ke hari. Kita tidak mudah curiga orang, kita tidak mudah berpikir negatif, kita tidak mudah berpikir hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan tidak perlu. Tapi kita akan selalu di-set untuk berpikir tentang kebaikan Tuhan. Mazmur pasal 1 di sana saudara akan temukan pesanmu. Set seluruh responmu, set reaksi yang baik, menjadi respon yang baik, sehingga dari hari ke hari engkau hanya akan mengingat hal-hal yang baik. Karena itu akan membuat engkau bangkit di dalam roh, mulai mengucap syukur kepada Tuhan, mulai mendeklarasikan segala keadaan dan situasi apapun akan berubah. Karena pikiranmu di-set di dalam pikiran Tuhan, sehingga engkau tidak berpikir lagi melihat keterbatasan manusiawi, tetapi engkau melihat kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Engkau mulai merenungkan kebaikan Tuhan, engkau mulai merenungkan kasih dan cintanya Tuhan, sehingga apapun menjadi, saudara, tidak akan mempengaruhi, dan itu akan membuat engkau melihat mujizat-mujizatnya terjadi. Katakan amin. Jadikan prinsip firman dari hari ke hari, saudara, menjadi sifat-sifat kita. Jadikan prinsip-prinsip firman yang sudah dibangun. Misalnya saudara, kalau firman itu berkata kita harus mengucap syukur, jadikan itu sebagai gaya hidup. Itu prinsip. Keadaan apapun tidak boleh mempengaruhi kita, tapi kita diajar harus memutarbalikkan itu menjadi ucapan syukur. Karena orang yang bersyukur akan selalu mengalami kekuatan daripada Tuhan. Itu pola pikir yang harus kita bangun. Katakan amin. Bukan sebaliknya bersungut, bukan sebaliknya berkata aduh, inilah, itulah, semua dikeluhkan. Saudara, seharusnya makin menjadi lebih baik. Kualitas hidupmu makin engkau tunjukkan bahwa kondisi keadaan apapun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena sesungguhnya pada saat saudara sedang mengeluh, sebenarnya saudara sedang mematahkan semua apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Engkau sedang meremehkan apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan bangun dalam hidup kita. Kita sebenarnya tidak mau berpindah dari gaya hidup yang kepalsuan kepada gaya hidup yang benar, kepada gaya hidup yang akurat. Kita akan menjalani kehidupan yang penuh kemunafikan. Makanya jangan heran kalau misalnya kita melayani, kita di atas melayani dengan sungguh-sungguh, mungkin mengangkat tangan, bahkan mungkin saudara kalau engkau berdiri, engkau memanggil jemaat untuk mari menyembah, tapi itu hanyalah sebagai sebuah bentuk dari kepalsuan. Karena saudara tidak menjalani kehidupan yang terpola dengan benar. Saudara mungkin pura-pura haleluya, tapi pura-pura. Mari saudara koneksikan hati kita. Pola harus terbangun. Dengar baik, saya tekankan di sini. Pola kehidupan orang percaya harus terbangun secara akurat. Kita tidak bisa main gereja-gerejaan lagi. Karena itu model kita adalah model gereja yang sedang membangun. Karena memiliki target masa depan, memiliki destiny, memiliki tujuan. Kita harus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari glory kepada glory. Kita harus berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Kita harus berjalan di dalam kekuatan. Dari waktu ke waktu makin lebih baik kualitas kita. Bukan sebaliknya, kita hidup terlihat begitu rohani, tetapi hidup kita tidak ada kebenaran. Kalau kita bermulut gosip, masih terus menggosip. Kalau kita masih tidak bisa mengampuni orang, masih seperti itu. Kalau kita masih kecewa, terus masih kecewa. Terlalu banyak hal yang terjadi. Tipe gereja AI tidak akan bisa bertahan. Tapi tipe gereja Betel, kalau engkau ada di dalam Betel, itulah rumah Tuhan. Maka semua yang tidak benar, semua kepalsuan akan berakhir. Karena ini masa di mana kebenaran
harus segera membebaskan engkau. Dosa berakhir dan engkau dibebaskan, sehingga makin hari makin memperkenan hati Tuhan. Katakan amin. Manfaat dan nikmat yang engkau akan alami luar biasa. Itu sebabnya mari dari hari ke hari, pada waktu saudara terus membangun sikap hatimu, membangun pola pikir kebenaran, kehidupanmu terus di-set, maka respon dan reaksi saudara akan terbangun dengan baik. Amin. Kita akan selalu memiliki sudut pandang yang benar. Waktu saudara melihat orang lain, saudara tidak akan ngoceh berkepanjangan dan tidak habis-habis. Tapi kita mulai memiliki sikap berdoa. Dia belum bertemu dengan hadirat Allah. Yang dia lakukan hal-hal yang hanya secara agamawi. Karena itu perlu kita terus berdoa, sehingga mereka bertemu dengan Tuhan. Karena ketika segala sesuatunya hanya engkau lakukan seputaran gereja, apa yang kau lakukan sebagai rutinitas, maka engkau tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika engkau mengalami kehidupan di dalam Dia, terus dibenahi, dibentuk dari hari ke hari, maka engkau akan mengalami firman itu mengimpasi hidupmu. Firman itu membersihkan hidup kita. Roh yang mengadili dan roh yang membakar itu punya akses di dalam hidup kita, sehingga terjadi pemurnian. Firman anugerah itu bekerja, sehingga jemaat, umat Tuhan, gereja Tuhan, dari hari ke hari, saudara dan saya makin dibenahi. Jadi saudara harus mati dari semua kepalsuan, mati dari segala kedagingan, segala hawa nafsu. Izinkan Tuhan bekerja. Katakan amin. Kita akan memiliki kebesaran hati selalu, saudara. Apa kata orang, kita tidak hidup apa kata orang. Kita akan memiliki kebesaran hati untuk menerima kelebihan maupun kekurangan orang lain. Ada kelebihan tapi juga kekurangan, ya. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi bukan berarti karena saudara merasa tidak sempurna, jadi begitu-begitu saja hidup dan minta orang lain memaklumi kita. Tidak, kita harus berusaha. Roh Kudus akan menjadi pelatih kita dari hari ke hari, sehingga menolong kita dan membuat kita makin berbeda. Katakan amin. Amin, saudara. Saya berdoa saudara kita terus berespon dengan baik. Katakan amin. Kita akan terus, saudara, menjadi pribadi yang terbuka dan menerima koreksi. Jadi kita menjadi pribadi yang menerima koreksi, mau terbuka karena kita sadar kita menerima, mengakui kelebihan orang lain dan maupun bahkan kekurangannya. Tetapi saudara, di titik ini kita tidak boleh menjadi orang yang pasrah dan berkata, memang saya begini. Tidak bisa. Kita harus terus berubah. Kita harus terus menjadi lebih baik kualitas hidup kita dari waktu ke waktu. Karena firman akan terus bersihkan kita. Jadi jangan jadi familiar dengan firman. Jangan jadi familiar dengan firman lalu hidup tidak berubah. Halo? Harus terus berubah dari hari ke hari. Katakan amin. Kita akan menjadi pribadi yang memiliki kebesaran jiwa untuk tidak mudah tersinggung. Amin. Kalau saudara mau dibangun, saudara adalah gereja model membangun, maka artinya semua yang tidak benar harus segera disingkirkan dari hidup kita. Kita tidak bisa terus bawa hidup yang tidak benar, kepalsuan. Jadi ketika firman datang, jangan tersinggung. Biasakan hidup kita untuk tidak memiliki rasa tersinggung yang berlebihan. Dan terus ini dibiasakan, tidak boleh lagi. Saudara harus terus memiliki kebesaran jiwa untuk tidak mudah tersinggung, tetapi mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang lain. Itulah kebesaran hati orang yang terbangun secara akurat. Di luar daripada itu, bukan. Artinya kalau saudara masih terekspos, belum bisa memaafkan, belum bisa mengakui kekurangan kelebihan orang, itu artinya saudara belum terbangun. Saudara masih manusiawi, terus memakai perasaan manusiawi, berjalan dengan perasaan. Sulit untuk saudara bisa membangun, karena saudara terus bawa material jasmani, material lahiriah, bukan material roh, pekerjaan roh dan firman. Halo? Ya, semua di dalam, perhatikan, di dalam dunia pekerjaan, dalam hubungan, kita akan mengalami kondisi-kondisi yang seperti ini.
Tapi saudara, perhatikan, jika engkau adalah gereja model membangun, bukan model mengejar berkat, memberkati, kau berfokus kepada membangun karaktermu, membangun kehidupanmu, makin strong in the spirit, dari hari ke hari makin menjadi lebih baik. Karena itu, kita harus menjadi pribadi yang komunikatif, yang mampu berkomunikasi secara sehat dengan orang lain, dengan banyak orang, dengan siapa saja. Kita bukan menjadi kelompok oposisi atau orang yang mengkritik, tetapi kita harus terus, yang kita gemakan adalah kebenaran. Orang mau dengar atau orang mau terima atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Karena firman ini harus digemakan. Orang-orang yang mendengar, orang-orang yang menerima, akan Tuhan kerjakan restorasi dalam hidup mereka. Dan itu adalah keuntungan bagi mereka. Itu adalah dampak efek dari di mana kerajaan Allah sedang datang dan menginvasi hidup mereka. Katakan amin. Jadi kita harus menjadi pribadi yang bebas dari konflik batin. Katakan amin. Deklarasikan atas dirimu setiap hari. Saya bukan tipe gereja, tipe orang percaya yang berjalan dalam konflik luka batin. Tapi saya ada gereja yang bebas, semua sudah selesai, tidak ada luka batin. Yang ada adalah kehidupan roh yang terus dibaharui dari hari ke hari. Mungkin iya pernah, tetapi sekarang tidak lagi. Itu tidak lagi bisa menjamah dan mempengaruhi hidupmu, karena engkau bergerak dan beroperasi dalam hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan bukan lagi hukum dosa dan maut. Sehingga kita terus bergerak dengan hati yang terikat, terbelenggu dan tidak merdeka. Sebaliknya, engkau beroperasi dari hukum roh kehidupan. Roh Kudus akan bekerja, mendownload firman dalam hidupmu dari hari ke hari, sehingga semua kedagingan, semua hal yang manusiawi, semua sifat-sifat dosa berakhir dari hidup kita. Katakan amin. Terjadi atas hidup kita dari hari ke hari. Kita menjadi pribadi yang bebas, merdeka dari segala masalah, konflik batin, dari segala hal-hal yang menghalangi kita, membuat hati kita terikat, terbelenggu. Tidak lagi. Saya nyatakan kepadamu, jika engkau sungguh-sungguh dibangun, fokus membangun hidupmu secara akurat, maka saya percaya engkau merdeka dari segala ikatan-ikatan belenggu. Tuhan akan makin beroperasi dalam hidupmu. Bukan lagi dosa, bukan lagi hal-hal yang manusiawi, tapi Roh Kudus akan makin bekerja dalam hidupmu dari hari ke hari. Katakan amin. Karena Roh Kudus akan membawa kehidupan. Sebaliknya, kehidupan kematian, kehidupan kedagingan tidak akan bisa bekerja jika engkau benar-benar hidup di dalam Roh Kudus. Daging dan hal-hal yang duniawi tidak punya akses dalam hidupmu ketika engkau hidup di dalam Roh Kudus. Katakan amin. Kita akan selalu menjadi pribadi yang membawa energi positif bagi orang lain. Bukan orang baru lihat sedikit kayak mau makan begitu kayak singa. Tidak ada satu energi, aura hidup yang baik gitu. Kayak saudara tegang, saudara harus terus bisa tersenyum. Dunia sudah tegang, jadi saudara beri senyum kepada dunia, sehingga orang melihat. Bukan saudara terlihat garang, kayak Adam bermasalah dengan orang. Setiap hari saudara tetaplah tersenyum. Bangun pagi, berikan senyum kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Meski keadaan tidak mendukung, beri senyum. Tertawalah, karena itu energi yang positif dalam hidupmu. Waktu engkau tertawa, engkau akan melihat hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena engkau tertawa bukan mengejek, tapi engkau tertawa karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa ada di hari ini karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Jadilah orang yang mampu berinteraksi dengan siapapun. Katakan amin. Kita sudah belajar, biasakan diri saling memperhatikan. Itu budaya korporat rasuli. Amin. Jadi saudara, waktu kita sudah sangat singkat sekali. Saya berdoa kalau kehidupan kita terus terpola. Perhatikan baik. Di dalam kehidupan ini berjalan, dengar saudara. Dalam proses kehidupan kita berjalan, kita tidak bisa menolak. Dengar baik, Ma menutup dengan ini. Kita tidak bisa menolak. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Kita tidak bisa menjadi orang yang terus pesimis, menjaga jarak dengan orang.
kita ini makhluk sosial. Dan jika kita adalah makhluk sosial, artinya kita adalah orang yang dapat menjadi solusi bagi orang lain. Bahkan kita akan dipakai Tuhan menjadi jembatan bagi orang lain untuk bisa menghubungkan. Tuhan membawa kita, membawa mandat kerajaan ini bisa menceritakan, bisa menjadi berkat kepada orang lain. Kalau kita menjadi orang yang membatasi diri, saya jadi tanda tanya. Apakah kita hanya hidup untuk diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa hidup, bisa bersosialisasi? Saudara, ini berbahaya, bisa kita menjurus pada spirit yang error. Karena orang yang sosial, manusia adalah makhluk sosial. Itu hukumnya. Sehingga dia harus membangun hubungan. Dia harus saling memperhatikan. Kalau kita di dalam satu rumah, kita harus saling mengenal, membudayakan. Karena ini adalah kasih yang diajarkan kepada kita. Kalau saudara tidak bisa saling memperhatikan, artinya ada yang tersumbat, menyumbat pola pikirmu, menyumbat gaya hidupmu dari pola pikir, dari pemahaman yang salah, sehingga engkau tidak bisa membangun hubungan, berkomunikasi sehat dengan orang lain. Mungkin ada hal yang perlu saudara berkonseling. Karena saudara gini, kalau orang saja di sekitarmu kita tidak bisa ngomong dengan baik, apa mungkin saudara? Saudara curiga, apa mungkin saudara? Wah, ini ada yang salah saudara. Ini ada yang salah. Jadi mari kita perhatikan. Biasanya gini, kalau saudara misalnya berselisih paham dengan suami, kan biasanya itu sifat lama sebenarnya. Itu tidak lagi. Ya, kita menjadi diam. Karena kenapa? Dasarnya kenapa kita menjadi diam? Tidak ngomong. Kenapa? Karena sebenarnya hati kita lagi terganggu. Itu kode halus pada suami atau pada istri bahwa kita lagi marah. Lalu kalau saudara terus marah, kapan bisa berkomunikasi baik? Akan hancur. Iblis akan pakai kesempatan itu untuk menghancurkan hubungan suami istri. Akhirnya yang terjadi, apa yang terjadi? Ketika tidak ada pemberesan, kita tidak sadar apa yang terjadi. Iblis mulai masuk, menghancurkan hubungan. Jadi pastikan siang hari ini saudara, evaluasi hidup kita masing-masing. Katakan amin. Karena di dalam kita membangun hidup rohani kita, saudara harus fokus. Hal-hal yang saudara harus perhatikan, respon dan sikap hatimu setiap hari. Karena kebenaran akan terus Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya perhatikan reaksi dan respon kita. Amin. Evaluasi aspek respon dan reaksi kita, supaya saudara makin sadar dengan bagaimana dengan cara saudara berespon ketika sesuatu terjadi, atau reaksi saudara ketika sesuatu terjadi, situasi dan kondisi yang terjadi di sekitarmu. Apakah engkau masih meledak-ledak? Apakah engkau menjadi emosian? Apakah engkau menjadi bungkam? Apakah engkau terus membagi hidup yang pola yang lama? Atau engkau berusaha membalikan semua, mengganti kepalsuan ini dengan kebenaran dan mulai menemukan kebenaran? Berat mungkin, sakit mungkin, saudara tidak sanggup. Tapi dengar baik, Roh Kudus adalah penolongmu dan penolongku. Pada waktu saudara memutuskan mau membangun hidup secara akurat, artinya ada kemauan dalam hidupmu. Artinya ada kehidupan yang tersedia untuk Tuhan masuk. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja leluasa dalam hidup kita. Roh yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar dan mau berubah. Itulah yang kita miliki, sehingga hari ke hari kita akan melihat perubahan itu akan terjadi. Amin. Perhatikan semua keadaan. Bilang ini ya buat kita, semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sebuah pelajaran. Amin. Jadikan ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita dan evaluasi seluruh kondisi yang terjadi dan jangan mengulang. Lalu mulai polakan hidup dalam kebenaran. Harus belajar berusaha untuk melupakan semua masa lalu, apapun yang sudah terjadi. Kalau sudah diselesaikan, sudah selesai dengan Tuhan, udah selesai. Hanya saudara harus terus berusaha membudayakan gaya hidup, berpikir positif, dan terus sembuhkan dirimu sendiri. Bangun hidupmu dengan mempolakan kebenaran. Ganti pikiran-pikiran negatif dengan kebenaran. Amin. Saya percaya, mempercaya, ketika engkau terus meresponi dengan baik, ya, engkau bereaksi dengan baik, kondisi-kondisi apapun yang engkau di tempat bekerja, entah engkau di rumah, entah dalam hubungan keluarga, istri, persahabatan, dan hubungan bisnis dengan siapa saja,
kita akan selalu ada hal-hal yang terjadi. Dilukai, melukai, tersakiti, ya tertuduh dan lain-lain. Dengar baik, ketika engkau membudayakan hidup, membangun respon dengan baik, membangun reaksi dengan baik, secara akurat di dalam kebenaran, maka saya percaya engkau akan menang menjadi pribadi yang luar biasa dari hari ke hari. Amin. Dunia membutuhkan orang-orang yang berespon dengan baik, membutuhkan orang-orang yang tidak lagi terus sama dengan dunia. Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Oh, saya berdoa, mari angkat tanganmu, mari doa, mari doa. Kita sedang membawa perubahan, sehingga gereja, orang percaya, rumah Tuhan harus memanifestasikan hadiratnya, dan restorasi harus terjadi. Orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan tapi masih terus hidup dalam kepalsuan seperti Yakub harus ditangkap di rumah Tuhan. Hal yang sama, gereja akan dibangun, gereja orang percaya akan dilepaskan dari segala bentuk kepalsuan, dari segala bentuk berkajang rohani tapi sebenarnya hidup mereka tidak benar. Akan segera berakhir, kebenaran akan mengeksekusi. Semua orang akan dibawa, digiring untuk bertemu dengan Tuhan. Semua orang akan dibawa bertemu dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin mereka. Mari doa, mari doa, mari doa. Hota karala basandara labase, likata karala basandara labase. Bapa, kami berdoa siang ini dalam nama Yesus. Ayo deklarasikan engkau menjadi pribadi yang akan membawa perubahan. Engkau menjadi pribadi yang akan menjadi agennya Tuhan di bumi ini. Engkau adalah tanda dan alamat. Engkau yang mendengar siang ini sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa terjadi di dalam rohmu, terimpartasi di dalam hidupmu, terjadi di dalam nama Yesus, sehingga kita tidak lagi berkajang kelihatan rohani, tetapi kemurnian daripada Tuhan akan menolong engkau hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Engkau menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang lebih baik, dari baik ke baik. Engkau akan makin strong in the spirit. Masalah-masalah apapun tidak lagi menyetop perjalanan rohanimu. Saya berdoa kemenangan jadi milikmu. Oh rata syakara labase. Ayo doa, mari doa, mari doa. Oh rabashata karalabase, likata karalabasandara labase, baba syakara labase. Oh rata syakara labasandara labase. Kira papa. Kami berdoa perubahan terjadi. Ayo ambil waktu 1 menit. Deklarasi kami lepaskan. Oh atmosfer ilahi bergerak. Oh perubahan terjadi di mana-mana. Keinsapan akan Tuhan terjadi. Kesadaran akan Tuhan terjadi. Setiap orang hari-hari ini membutuhkan Tuhan, memerlukan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Oh bahkan kami semua
buat Tuhan sukses dan berhasil. Berjalanlah dan terus rindukan Tuhan. Tersedia selalu ketika Roh Kudus membawamu untuk mengoreksimu. Pastikan hatimu selalu siap dan berkata, ini aku. Dan terus berjalan. Taati Tuhan, pastikan engkau mengalami hadiratnya terus menset hidupmu. Diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, bisnismu dibuat Tuhan makin maju, makin diberkati. Terjadi atasmu, atas engkau sebagai suami, atas engkau sebagai istri, bahkan anak-anakmu, seluruh orang di dalam rumahmu diberkati oleh Tuhan. Orang benar yang berbeda. Kami berdoa siang ini dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua. Tuhan berkati kita siang hari ini. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus membawa kita dari hari ke hari, menolong kita dari hari ke hari. Dan Mam sangat percaya kita semua makin diset, kita berfokus membangun hidup kita. Ketika hidup kita terpola dengan benar, maka gereja sebagai orang percaya akan terus mengalami kemenangan. Engkau akan terus melihat kekuatan dalam hidupmu, sehingga dari hari ke hari engkau menjadi gereja yang strong, jemaat yang strong, jemaat yang kuat, unstoppable church. Tidak bisa dihentikan oleh apapun, tapi terus dari hari ke hari engkau dibangun. Karena kondisi-kondisi ke depan, saudara, kita semua sadar kita tidak sanggup bertahan, kita tidak cukup hanya ada di dalam gereja, ada di dalam rumah Tuhan terkoneksi, tapi pastikan engkau punya koneksi dengan ruang tata. Kalau engkau hanya terkoneksi dengan gereja ya secara jasmani, organisasi, tapi tidak punya koneksi dengan ruang tata, ini akan sangat berbahaya, saudara. Oleh karena itu, ini TPI, tapi hubungkan dirimu dengan ruang tata. Ada firman anugerah datang dan terus membereskan hidup kita dari hari ke hari, sehingga hidup kita tak akan sama. Amin. Dengarkan Roh Kudus, apa yang Dia ingatkan kita, terus taati dari hari ke hari. Dan bangun hidupmu, karena engkau adalah tipe membangun, bukan tipe memberkati. Katakan amin. Tuhan berkati kita semua siang ini. Shalom. Mam sayang kalian semua. Sampai bertemu hari Senin. Ingat, Mam ingatkan besok hari ini ya, berseluruh keluarga rohani kita berulang tahun. Gereja kita hari ini genap 15 tahun. Jadi kita bersyukur terus sehingga kita makin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memakai kehidupan kita menjadi satu kesatuan yang kuat. Tapi perayaannya nanti hari Minggu ya. Jadi saudara yang sudah dibagi tugas, mari semua pola kita di sini adalah membangun. Dan semua yang sudah dapat pembagian, mari dengan spirit volunteer kita semua bisa melakukannya dengan sukacita. Dan hari Minggu kita hari perayaannya, celebrate bersama-sama gereja kita yang ke-5 tahun. Tuhan memberkati. Sukacita Tuhan siang ini sangat melimpah, karena hari ini gereja kita genap 15 tahun. Salam semua buat kita. Tuhan berkati. Shalom.